Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala atammanil akmalan. Wassalatu wassalamu ala atammanil akmalan ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu 'alaniyatuhu wa sirruhu. Fa ahlun anta an tu'bad wa ahlun anta an tuhmad wa anta 'ala kulli syai'in qadir. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Lakal hamdu kalladhi naqul wa lakal hamdu khairan mimma naqul. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ummahat, para akhwat, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di pagi hari yang mulia ini, waktu yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah jadikan waktu pagi bagi umatnya waktu yang berkah. Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah waktu pagi bagi umatku. Apalagi kita berkumpul di rumah, di salah satu daripada rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan tujuan membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya. Dan ini terdapat keutamaan-keutamaan yang dikhususkan dalam sebuah hadis di mana Nabi kita yang tercinta mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majlis ilmu ini mendapatkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi di dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi.
Para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, salawat beserta salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan untuk para sahabatnya, keluarganya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para ummahat, hafizakunallah wa ra'akum. Kembali kita lanjutkan kajian makna-makna Al-Quran dan tafsir-tafsirnya. Kita masih berada di dalam surat Al-Lahab. Kita masih berada di dalam surat Al-Lahab atau Al-Masad. Belum selesai kita artikan atau kita terangkan, dan kita lanjutkan pada pertemuan hari ini, sekaligus nanti kita lanjutkan surat berikutnya, yaitu surat Al-Fath. Ma'asyiral kiram ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, surat An-Nasr. Kembali kita ulang membaca ayatnya supaya tidak terputus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Kita sudah baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah, tabbat, celakalah, yada, kedua tangan. Abi lahab, Abu Lahab, wa tab, dan celakalah. Ya, dan celakalah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tidak ada manfaatnya dan tidak ada faidahnya baginya harta-hartanya dan segala usaha-usahanya. Karena ada ucapan Abu Lahab yang mengatakan apa? Ucapan daripada Abu Lahab, dia mengatakan begini. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya dari Ibnu Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma da'a qaumahu ilal iman. Ketika Nabi Muhammad mengajak kaumnya kepada keimanan. Qala Abu Lahab berkata, "Idza kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan." Kan dia tidak beriman itu. Dia enggak mau beriman kepada Nabi Muhammad itu. Bahkan dia cela Nabi, dia rendahkan Nabi. Dia tidak beriman. Lalu dia berkata, kalau ternyata benar yang dikatakan oleh anak saudaraku itu, oleh keponakanku itu,
Fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamah minal adzab bimali wa waladi. Maka saya akan tebus diri saya pada hari kiamat dari siksaan-siksaan dengan harta dan dengan anakku. Jadi dia mengira hartanya bisa bermanfaat nanti di hari kiamat. Dia mengira anaknya bisa bermanfaat bagi di hari kiamat. Dengan tegas Allah mengatakan, "Yaumul la yanfa'u bihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Gak ada manfaat anak, harta untuk membela nanti di hari kiamat itu. Gak ada manfaatnya. Nafsi, masing-masing. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, kata Allah. Kalian akan datang kepada kami dengan sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan kalian pertama sekali. Kita terlahir ke muka bumi ini, ibu-ibu yang saya muliakan, sendiri. Nanti kita dibangkitkan juga sendiri-sendiri. Jadi ketika Nabi mengajak kepada keimanan, itu jawabannya. Karena dia beriman. Kalau ternyata benar apa yang disebutkan oleh Muhammad itu, nanti akan saya tebus diri saya itu. Dengan apa? Dengan harta dan anak-anaknya. Turun ayat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Gak ada manfaat bagi dia itu harta-hartanya dan anak-anak. Gak ada. Anaknya juga kekal dalam neraka jahanam. Jadi nggak ada manfaatnya. Ya, nanti manfaatnya apa, ibu-ibu? Kalau harta kita itu memang kita tempatkan selalu di tempat-tempat ibadah, nah itu bermanfaat. Kita rajin berinfak, kita rajin bersedekah, kita rajin berbagi kepada orang, ringan tangan kita membantu orang, nah itu bermanfaat nanti harta-harta kita itu. Ya, kalau kita punya anak yang saleh, anak yang beriman, anak yang bertakwa, waladun salihun yad'una, itu bermanfaat. Ya, tapi bermanfaat bukan untuk mengeluarkan apa? Bukan untuk bagi orang-orang yang tidak muslim. Kalau mereka sudah kafir ya nggak ada gunanya. Seperti Abu Jahal punya anak Ikrimah bin Abi Jahal. Tidak bisa Abu Jahal karenanya lalu tidak masuk neraka, yang kafir ya kafir. Tapi bagi mereka yang Islam, maka ada nanti pintu-pintu syafaat dari seorang anak penghafal Al-Quran. Doa-doa anak yang bisa mengampuni biiznillah dosa-dosa orang tuanya ketika mereka masih hidup. Nah ini dia. Tapi orang yang tidak beriman ya nggak ada gunanya. Apa kata Allah? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi nggak ada manfaatnya. Harta yang melimpah ruah dia tinggalkan, anak yang dia tinggalkan, ma aghna, kata Allah, tidak ada manfaatnya dan tidak ada faedahnya. Nah itu maksud daripada ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi ingat selalu ya, nggak ada. Bahkan harta kita, anak-anak kita itu sebagai fitnah, ujian, cobaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anakmu itu dan harta-hartamu itu sebagai ujian bagimu, kata Allah Taala. Ya, apalagi untuk sebagai tebusan maka tidak bisa. Seperti yang disebutkan oleh Abu Lahab, maka tidak ada manfaatnya apa yang disebut. Taib. Kembali kita ingatkan, Abu Lahab itu kunyahnya. Ya, itu digelar dengan Abu Lahab. Dan Allah yang menyebutkan dia. Padahal namanya bukan Abu Lahab. Namanya Abdul Uzza
bin Abdul Muttalib. Bin Abdul Muttalib. Baik, kita lanjutkan. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla, kelak dia akan masuk naran, ke dalam api neraka, dzata lahab, yang bergejolak. Dzata lahab, yang memiliki gejolak-gejolak yang begitu besar. Nah, ini ancaman ini. Ancaman untuk Abu Lahab, kecaman untuk Abu Lahab, berita yang buruk Allah turunkan untuk Abu Lahab. Itu semua menunjukkan besarnya dan kerasnya permusuhan Abu Lahab kepada Nabi SAW. Ini di awal-awal ini, masih di awal-awal Islam, itu sudah diturunkan laknat dan kutukan oleh Allah Taala. Yang masih banyak teman-temannya yang sejawat dengan dia melakukan perbuatan yang tidak baik, bahkan bertahun-tahun ke depannya, nanti akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Tapi Abu Lahab sejak awal sudah dilaknat dan dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwa memang permusuhan yang tertanam di dalam jiwa Abu Lahab itu, yang tertanam di dalam hatinya terhadap Nabi SAW, ini permusuhan, kebencian yang sangat luar biasa. Maka dikutuk dari awal oleh Allah Taala. Disebutkan dia celaka, disebutkan gak ada manfaat harta anak-anaknya, disebutkan dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, ke dalam api yang bergejolak. Tidak cukup sampai di situ, Allah juga menyebutkan tentang istrinya. Ya, apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan imra'atuhu, begitu juga istrinya. Dan begitu juga istrinya, hammalatal hatab. Hammalah, pembawa. Hammalah, pembawa. Al-hatab, kayu bakar. Nah, ini ada beberapa penafsiran dari kalangan para ulama. Apa maksudnya istri Abu Lahab membawa kayu bakar? Ya, istrinya dikenal dengan Ummu Jamil. Ummu Jamil. Kalau suaminya Abu Lahab, kalau istrinya Ummu Jamil. Tapi nama aslinya Arwa bintu Harith bin Umayyah. Wahia ukhtu Abi Sufyan ibn Harb, saudari Abu Sufyan ibn Harb. Wa kanat aunan li zawjiha ala kufrihi wa juhudihi wa inadihi. Di mana istri Abu Lahab ini membantu Abu Lahab di atas kekafirannya dan penentangannya terhadap agama Islam. Penentangannya terhadap agama Islam. Ini dibantu oleh istrinya. Bayangkan wanita. Ketika Allah Taala mengatakan wa imra'atuhu hammalatal hatab, istrinya pembawa kayu bakar, yaitu Ummu Jamil atau Arwa bintu Harab, itu apa maksudnya? Ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama kita. Maksud daripada hammalatal hatab, membawa kayu bakar. Riwayat yang pertama disebutkan oleh sebagian dari kalangan para ulama, ya, disebutkan oleh para ulama, tahmilul hatab
fatulki ala zawjiha liyazdad ala ma huwa fihi wa hiya muhayya lidzalika musta'iddah lahu. Musta'iddah lahu. Hammalatul hatab, membawa kayu bakar, nanti di akhirat dia yang akan membawa kayu bakar untuk membakar suaminya. Itu agar Abu Lahab merasakan bagaimana perihnya dan bagaimana sakitnya nanti di akhirat yang dia rasakan. Orang yang dahulu dia cintai di muka bumi, yang bersamanya dia hasad kepada Nabi, mengganggu Nabi SAW, ternyata dia yang akan meletakkan kayu bakar untuknya nanti pada hari kiamat, yang dengannya dibakar dan dicampakkan Abu Lahab ke dalam api itu. Nah, ini kan lebih menyakitkan ini ibu-ibu yang saya muliakan. Istri yang dia cintai, yang dahulu sama-sama bersekongkol dalam kejahatan, ternyata nanti di akhirat istrinya membawa kayu bakar itu untuk membakar dirinya. Wa mra'atuhu hammalatul hatab. Ketika di dunia mereka bersekongkol dalam kejahatan, Ummu Jamil membantu suaminya Abu Lahab, untuk menyakiti Nabi SAW, maka nanti di akhirat dia membawa kayu bakar untuk suaminya dan suaminya dibakar oleh Allah Taala. Ini yang pertama. Sebagian riwayat disebutkan dari Mujahid, dari Ikrimah, dari Hasan, Qatadah, dan dari Sufyan Ats-Tsauri. Begitu juga para ulama yang lain. Hammalatul hatab kanat tamshi bin namimah. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir. Dia berjalan di muka bumi dengan menyebarkan adu domba. Hammalatul hatab maksudnya menebarkan adu domba di tengah-tengah masyarakat, terutama terhadap diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian dari kalangan ahli ilmu juga mengatakan, kanat tada'u syauka fi tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia itu meletakkan duri-duri, kayu-kayu bakar yang runcing itu di jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penafsiran dari kalangan ahli ilmu, artinya saling mengokohkan makna dan saling menyempurnakan makna. Ini perbedaan dari kalangan ahli tafsir. Ini banyak di antara mereka perbedaan yang bersifat tanawwu'. Jadi kalau kita baca penafsiran itu, ini memperkaya pengetahuan kita terhadap satu ayat. Dan masing-masing ada hubungannya antara satu dengan yang lain. Intinya ayat itu menerangkan bagaimana kejinya perbuatan istri daripada Abu Lahab yang juga dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya membawa kayu bakar, kata Allah Tabaraka wa taala. Imma nanti di akhirat, atau di dunia, bahwa perbuatan istrinya perbuatan mengadu domba di tengah-tengah masyarakat, atau dia membawa kayu bakar ke jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW untuk mencelakakan Rasulullah SAW. Wa mra'atuhu hammalatal hatab.
Kemudian Allah mengatakan fi jidha hablum mim masad, dan terdapat di lehernya fi jidha, dan terdapat di lehernya hablun mim masad, tali dari sabut. Hablun min masad, hablun tali, min dari masad sabut. Apa maksudnya? Karena dahulu di muka bumi ada sebuah kisah, dan ini diriwayatkan juga oleh sebagian dari kalangan para ulama dan dinukil oleh ahli tafsir di dalam kitab-kitab mereka, di antaranya Imam Ibnu Katsir. Seorang tabi'in berkata, Sa'id ibn Musayyib, dia berkata, kanat laha qiladah fakhirah. Istri Abu Lahab ini memiliki kalung yang mewah, kalung yang mahal. Faqalat, kemudian dia berkata, la anfaqtuha fi adawati Muhammad. Aku akan infakkan kalungku ini untuk permusuhan terhadap Muhammad. Fa'aqabahallahu biha, maka Allah hukum dia dengannya. Hablan fi jidha, tali yang terdapat pada lehernya, mim masadin nar, dari sabut neraka yang telah diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, jadi kalau kita pahami begitu pemahamannya, begitu penafsirannya, maka ayat yang sebelumnya wa ra'atuhu hammalatal hatab itu juga menerangkan tentang nanti peristiwa hari kiamat. Tapi ini penafsiran tanawu yang saling melengkapi makna, menyempurnakan pemahaman. Dan bisa kita pahami dengan seperti yang telah disebutkan oleh para ulama kita dari kalangan ahli tafsir. Jadi ketika di muka bumi kerjanya meletakkan kayu di jalan-jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencelakakan Nabi, maka di akhirat nanti Allah jadikan dia pembawa kayu bakar yang untuk membakar suaminya. Ketika di muka bumi dia memiliki kalung dan dia infakkan untuk menanam permusuhan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di akhirat dihukum oleh Allah tabaraka wa taala fi jidha hablum mim masad. Nanti di akhirat akan ada di lehernya tali mim masadin nar, dari sabut neraka jahanam. Ya, nah ini bukan ancaman yang biasa-biasa, bukan ancaman yang ringan-ringan, tidak, ini keras, ini ancaman. Taib. Berkata para ulama, kesimpulan ayat ini, inti daripada ayat ini, dan ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya. Beliau mengatakan qala ulama, wa fi hadhihi surah mu'jizatun zahiratun wa dalilun wadihun 'ala an-nubuwwati. Fa innahu mundu nazala qawluhu ta'ala sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad fa akhbara anhuma bis-shaqa wa adam al-iman lam yaqidu lahuma ay yu'mina wala wahid minhuma la zahiran wala batinan la musirran wala mu'linan fakana hadha min aqwal adilla al-bahirah ala an-nubuwati adh-dhahirati. Ini kita singgung sedikit pada pertemuan yang telah berlalu bahwa ibu-ibu yang saya muliakan,
ayat ini sebagai mukjizat yang paling kuat di dalam menerangkan kebenaran kerasulan, kenabian Nabi kita yang tercinta alaihi salatu wassalam. Kenapa? Sampai mati Abu Lahab dan istrinya tidak menjadi orang yang beriman. Ya. Andaikan misalnya dia beriman, berdusta misalnya dia, ini kan menjadi pengaruh yang besar ini, Bu. Bisa bangsa Arab ketika itu mengatakan berarti Al-Quran tidak benar. Sudah dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla, dia masih beriman. Allah berjanji menyiksa mereka di dalam neraka jahanam, ternyata beriman. Berarti tidak benar ini ayat. Orang akan berkata begitu. Kalau Abu Lahab ini ingin menipu bangsa Arab ketika itu, maka dia akan pura-pura masuk ke dalam agama Islam. Tapi Allah tidak takdirkan itu memang. Baik dia atau istrinya. Dari awal telah dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla dan sampai kapanpun dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah mukjizat yang jelas, dalil yang begitu jelas terhadap kenabian dan kerasulan Nabi. Semenjak ayat itu turun, saya selana radza talahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Allah mengabarkan terhadap Abu Lahab dan istrinya akan kesengsaraan dan tidak berimannya mereka, dan Allah tidak takdirkan sampai kapanpun mereka menjadi orang yang beriman, baik salah satunya atau keduanya, baik secara zahir atau secara batin, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kalau dia mau kan bisa jadi dia beriman untuk mengelabui bangsa Arab ketika itu. Sehingga bangsa Arab tidak percaya kepada apa? Kepada Al-Quran. Karena Al-Quran sudah mencap dia bahwa penduduk neraka. Ternyata masuk Islam. Orang berkata, berarti tidak benar ini Al-Quran. Tapi itu tidak dilakukan oleh Abu Lahab. Dan ini menunjukkan bagaimana kebenaran Al-Quran, wahyu, mujizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana hadza min aqwal adillah al-bahirah 'ala an-nubuwwati adh-dhahirah. Maka ini sekuat-kuat dalil tentang kenabian Rasul kita yang tercinta alaihi salatu wassalam. Baik. Ya, selesai kita. Ada satu lagi yang mau kita baca. Sebagian ahli ilmu mengatakan, dan ini juga dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, tentang fi jidiha hablum min masad. Qala ba'du ahli ilmi fi qawlihi ta'ala fi jidiha hablum min masad fi unuqiha hablun fi nari jahannam turfa' biha ila syafiriha thumma yurma biha ila asfaliha thumma kadzalik daiman. Subhanallahil azim. Fi jidiha hablum min masad, yang terdapat di lehernya tali dari sabun. Fi unuqiha hablun, di lehernya ada tali, fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Turfa biha ila syafiriha, maka diangkat dia dengan tali itu, ya, ke permukaan neraka itu. Thumma yurma biha ila asfaliha, kemudian dicampakkan sampai ke dasar neraka. Itu buah dari apa? Itu buah daripada perbuatan dia selama dia hidup, menginfakkan hartanya di jalan yang dimurka oleh Allah Taala, di jalan untuk menghinakan, menyiksa, menanam permusuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lanjut kepada surat berikutnya, yaitu surat An-Nasr. Seperti biasa kita baca dan kita artikan, kemudian kita terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وهي مدنية surat An-Nasr wahia madaniyah. Ini madaniyah apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah berlalu, bahwa disebut surat itu madaniyah atau makkiyah bukan dengan munasabah tempat. Jadi misalnya makkiyah berarti ini berarti ini turun di Makkah, atau madaniyah maka turun di Madinah. Tidak. Tetapi pendapat yang kuat dari kalangan para ulama, madaniyah atau makkiyah itu kembali kepada munasabahnya adalah waktu. Munasabahnya adalah apa? Waktu, zaman, bimunasabatiz zaman. Yang turun sebelum hijrah disebut makkiyah, walaupun bukan turun di kota Mekah. Yang turun setelah hijrah disebutkan madaniyah, walaupun bukan di Madinah. Walaupun bukan di Madinah. Maka ayat ini disebut madaniyah padahal dia turun jauh setelah Rasulullah SAW hijrah, dan juga diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bukan di kota Madinah. Disebutkan anzalat hadhihi surah idza jaa nasrullahi wal fath ala Rasulillah awsata ayyamit tasyriq, bahwa ayat ini turun kepada Nabi SAW di pertengahan hari-hari tasyrik. Itu di mana itu, Bu? Di Mekah. Yaumut tasyrik ketika Nabi SAW melakukan ibadah haji, itu haji wada, haji perpisahan dilakukan oleh Nabi. Dan ini ayat ini turun di akhir-akhir kehidupan Nabi di kota Mekah. Jadi makna atau keterangan madaniyah atau makkiyah bukan kepada tempat, tapi kepada munasabatuz zaman. Kepada munasabatuz zaman. Ma nazalat qabla al-hijrati fahiya makkiyah, wa ma nazalat ba'da al-hijrah fahiya madaniyah. Yang turun sebelum hijrah maka makkiyah, walaupun bukan turun di Mekah. Yang turun setelah hijrah madaniyah, walaupun turun bukan di kota Madinah. Ini salah satu contohnya, turun di Mekah pertengahan ayyamut tasyriq, yang ketika itu Nabi sedang melakukan hajjatul wada' dan disebut namanya madaniyah. Karena itu pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat para ulama. Idza jaa nasrullah, apabila jaa datang, jaa yaji'u datang, idza jaa apabila telah datang, nasrullah, nasrun artinya pertolongan, dari kalimat nasara yansuru. Nasara yansuru artinya menolong, itu fiilnya
Nasara fi'il madi, yansuru fi'il mudhari'. Nasran masdarnya, pertolongan. Idza jaa nasru, apabila datang pertolongan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya pertolongan dari Allah. Wal fath, dan kemenangan dan penaklukan. Dan ini adalah peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Ini sudah di akhir-akhir ini. Yang tidak lama setelah itu Nabi diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ayat ini bertanda dekatnya ajal Nabi Muhammad, karena sudah tugas Nabi sudah selesai. Nabi tugasnya apa? Tugas Nabi itu mengajarkan manusia. Kalau tugas Nabi sudah selesai, agama sudah sempurna, berarti menunjukkan ajal Nabi itu sudah dekat. Berarti Nabi akan wafat. Ketika turun ayat ini, tidak seluruh sahabat memahaminya. Memahami maksud dari ayat ini. Berarti ini bertanda ajal Nabi sudah dekat, karena kemenangan sudah terjadi dan manusia sudah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Tetapi salah satu daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika turun ayat ini, maka dia menangis ketika itu. Ya, maka dia menangis ketika itu. Yaitu Ibnu Abbas. Karena dia mengerti bahwa ayat ini menunjukkan bagaimana dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW, yang memang tidak lama setelah itu diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Selesai pelaksanaan haji, Nabi pulang. Ini ada perbedaannya. Sebagian ada, dan juga turun ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Itu juga ayat-ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya dekat-dekat dengan ajal Nabi Muhammad SAW. Kendati pun ada perbedaan di antara para ulama. Tapi intinya itu adalah di akhir-akhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak lama setelah itu Allah mewafatkan Nabi SAW. Dan kedua ayat itu menunjukkan dekatnya ajal Nabi. Kalau kemenangan sudah terjadi, penaklukan sudah terjadi, selesai tugas Nabi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini kami sempurnakan agamamu untukmu. Berarti kalau sudah sempurna, selesai tugas Nabi SAW. Berarti ajal Nabi sudah dekat. Sampai-sampai Ibnu Abbas ketika itu menyebutkan tentang hal itu. Dia masih kecil ketika itu. Ketika belum terlalu dewasa seperti Umar, seperti Abu Bakar, seperti sahabat-sahabat yang lain. Ma'asyarul kiram ikhwani fiddin, para ummahat, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ketika datang pertolongan, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan dan penaklukan Mekah. Ketika terjadi penaklukan Mekah itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, nanti disebutkan juga di sini. Wa ra'aitan nasa, maka kamu akan melihat, wa ra'aita, dan kamu akan melihat. Ra'aita dari kalimat ra'a yara. Ra'aita, kamu akan melihat atau kamu telah melihat, an-nasa, manusia, yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam, yadkhuluna artinya masuk, dari kalimat dakhala yadkhuluna fi dinillah, di dalam kepada agama Allah, afwaja, dengan berbondong-bondong. Afwaja artinya apa? Berbondong-bondong. Lalu apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbik, maka
bertasbihlah engkau, fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah engkau, bihamdi rabbik, dengan memuji Rabbmu, bihamdi, dengan memuji Rabbmu, bihamdi rabbik, wastaghfirhu, dan minta ampunlah kepadanya, innahu, sesungguhnya Allah, kana tawwaba, adalah maha penerima taubat, adalah maha penerima taubat. Jadi ketika turun ayat ini, sedikit kita ceritakan kronologinya. Ketika turun ayat ini, sebagian para sahabat mengatakan, yang dipahami oleh sebagian para sahabat hanya perintah Allah di dalamnya. Oh, kalau sudah turun kemenangan, Allah berikan kejayaan, perbanyaklah mensucikan Allah, perbanyaklah memuji Allah, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Begitu dipahami oleh sebagian sahabat. Tapi Ibnu Abbas berkata apa? Faqultulah, aku berkata tidak. Ya, bukan hanya itu yang dimaksud oleh ayat itu. Iya, itu diantaranya. Tapi ada makna di dalamnya yang lebih dalam dari itu. Ma taqul, lalu apa yang engkau katakan wahai Ibnu Abbas? Ya, jadi secara umur dia masih junior di tengah-tengah mereka itu. Secara umur ya. Banyak kibarus sahabat, pembesar-pembesar sahabat, petinggi-petinggi sahabat. Tapi ilmunya senior Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas mengatakan, huwa ajalu Rasulillah. Huwa ajalu Rasulillah. Sesungguhnya ayat ini diantara maksudnya adalah menerangkan tentang dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar ibn al-Khattab, la a'lamu minha illa ma taqul. Wahai Ibnu Abbas, tidak ada yang aku ketahui dari ayat itu kecuali seperti yang engkau katakan juga wahai Ibnu Abbas. Subhanallahil azim. Jadi tidak tertangkap pemahamannya oleh banyak sahabat ketika itu, tetapi Ibnu Abbas yang masih belum terlalu besar di tengah-tengah mereka secara umum, itu bisa memahami sampai seperti itu. Dalam pemahaman Ibnu Abbas, dan Umar mengatakan, la a'lamu minha illa ma taqul, tidak ada yang aku pahami kecuali dengan apa yang telah engkau sebutkan. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Yang memang tidak lama setelah itu Nabi diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi pulang. Tidak lama setelah itu, berapa hari Nabi sakit, Nabi berziarah ke kuburan Baqi' Al-Gharqad. Kemudian Nabi pulang. Sampai di rumah Nabi merasakan sakit kepalanya. Dan Nabi mengadu kepada Aisyah. Ya Aisyah wa ra'sa, wahai Aisyah. Begitu sakit kepala yang aku rasakan, wahai Aisyah. Dan Aisyah juga sedang sakit ketika itu, sehingga dia mengatakan, wa ana wa ra'sa, saya juga sedang sakit kepala ya Rasulullah. Yang tidak lama setelah itu Nabi diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib. Nah, kemenangan yang didapatkan oleh Nabi ini, ibu-ibu yang saya muliakan, ini semua karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala berkat perjuangan kesabaran Nabi dan para sahabat. Itu kan lama itu, 20 berapa tahun nih? Lebih kurang 23 tahun Nabi berdakwah, Nabi mendapatkan kemenangan demi kemenangan itu sekitar 20 tahun. Di kota Madinah, di kota Mekah 13 tahun, di kota Madinah di tahun kedua, itu awal kemenangan, berarti 15 tahun. Kemudian terjadi perang Uhud, kalah kaum muslimin. Ya, hikmah daripada kekalahan diantaranya kemenangan-kemenangan didapatkan kembali. Sampai puncak kemenangan itu ketika penaklukan Mekah itu.
Ya, puncak kemenangan didapatkan oleh Nabi ketika penaklukan Mekah itulah. Maka Allah turunkan ayat, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang kemenangan dari Allah, pertolongan dari Allah dan kemenangan, kamu lihat manusia akan masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Petinggi-petinggi Quraisy yang dahulunya mereka merendahkan Nabi, melawan kepada Nabi, tidak mau ikut kepada Nabi, tapi begitu terjadi penaklukan, itu berbondong-bondong mereka masuk ke dalam agama Islam. Sampai banyak para wanita di Mekah itu menemui Nabi. Yang dahulu keras permusuhannya kepada Nabi, di antaranya Ummu Hakim, istri daripada Ikrimah, di antaranya Hindun. Ini besar permusuhannya kepada Nabi SAW. Tapi begitu terjadi penaklukan Mekah, datang mereka menemui Nabi. Berbondong-bondong mereka datang menemui Nabi, meminta maaf kepada Nabi SAW karena perbuatan yang telah mereka lakukan dahulu kepada Nabi SAW. Tapi Nabi memaafkan seluruh penduduk Mekah itu, kecuali beberapa orang saja, yang ujung-ujungnya pun diberikan maaf oleh Nabi. Ini buah kesabaran Nabi. Buah kesabaran, istiqamah, tunduk dan patuh kepada Allah. Cepat atau lambat kemenangan akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan dari Allah itu amatlah dekat. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang menolong agama Allah. Bagi orang yang melindungi agama Allah. Bagi orang yang memenangkan agama Allah. Bagi orang yang meninggikan agama Allah. Akan Allah berikan kepada mereka kemenangan. Cepat atau lambat. Tapi butuh kesabaran. Bagaimana kesabaran Nabi? Bagaimana kesabaran para sahabat? Ini janji Allah ini. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang telah Allah janjikan kepada Nabi dan para sahabat, itu telah ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan turun ayat ini, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Tapi sabar. Apa kata Allah dalam Al-Quran juga? Allah memberikan wa'adallahu alladhina amanu. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh akan menjadikan mereka penguasa di muka bumi, kuat di muka bumi. Di muka bumi diteguhkan mereka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kapan itu? Kondisi yang tidak aman diganti dengan yang aman. Kondisi yang takut diganti dengan kondisi yang tidak takut. Allah mengatakan, ya'budunani, kata Allah. Mereka menyembahku dan mereka tidak melakukan kesyirikan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini janji daripada Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang telah dicita-citakan oleh Nabi dan sahabat-sahabat meraih kemenangan, maka itu semua telah ditunaikan dan telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan turun ayat, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jadi al-fath di dalam ayat ini maksudnya apa? Penaklukan kota Mekah. Kembali kota Mekah ke tangan kaum muslimin. Kesyirikan-kesyirikan yang ada di dalamnya ditiadakan oleh Nabi SAW. Berhala-berhala yang ada di dalamnya ditiadakan, dibersihkan oleh Nabi SAW. Maka jadilah kota suci Mekah itu kembali suci setelah ternodai oleh kesyirikan-kesyirikan, berhala-berhala yang ada di dalamnya. Itulah puncak dari kemenangan yang didapatkan oleh Nabi dan para sahabat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Karena sudah mendapatkan kemenangan, tentu manusia akan berbondong-bondong. Bahkan ibu-ibu yang saya muliakan, ada sedikit kisah Wahsy ya. Wahsy ketika terjadi penaklukan Mekah ini, Wahsy juga termasuk orang-orang yang memiliki permusuhan yang sangat luar biasa di awal-awalnya. Tapi nanti dia masuk ke dalam agama Islam, menjadi orang yang mulia. Kendati pun Nabi SAW, tetap berat bagi Nabi SAW ya, bertemu dengan Wahsy, karena yang dilakukan oleh Wahsy perkara yang besar ketika Wahsy belum memeluk agama Islam, yaitu membunuh paman Nabi Hamzah ketika perang apa? Ketika perang Uhud. Dilemparkan oleh Wahsy lembingnya atau tombaknya sampai mengenakan perut bagian bawah Hamzah, bahkan disebutkan sampai tembus ke belakang, sehingga meninggal Hamzah. Dan Hamzah kita ketahui semuanya sebagai Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para syahid yang ada di perang Uhud, yang sekarang masih ada kuburannya, yang kita saksikan kalau kita melakukan ziarah ke pemakaman Uhud, maka akan ada di situ mereka-mereka yang dikuburkan di Uhud itu. Maka Wahsy ketika terjadi penaklukan Mekah ini, dia kabur ini bersama petinggi-petinggi Quraisy yang lain, bersama orang-orang Quraisy yang lain. Maka Wahsy lari ke Thaif pertamanya. Wahsy lari ke Thaif. Sampai di Thaif ternyata orang Thaif mau berbondong-bondong masuk Islam juga. Sampai di Thaif, orang Thaif memberikan utusannya menemui Nabi ke kota Mekah itu, menyampaikan bahwa mereka masuk ke dalam agama Islam, terkabulkan doa Nabi. Nabi dulu pernah dihinakan di Thaif itu, direndahkan Rasulullah SAW di Thaif, dilempar pakai kotoran Rasulullah SAW di Thaif. Tapi Nabi tidak dendam kepada kaumnya. Nabi tidak berdoa agar kaumnya binasa. Bahkan turun 2 malaikat penjaga gunung yang ada di pinggiran Thaif itu menawarkan kepada Nabi, kalau Nabi mau, maka gunung itu akan diangkat dan akan dibenamkan mereka, ditimpahkan kepada mereka gunung itu. Tapi Nabi berkata, innahum qaumun la ya'lamun, mereka kaum-kaum yang belum tahu, wahai malaikat. Mudah-mudahan nanti terlahir dari keturunan-keturunan mereka itu generasi-generasi yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi penaklukan Mekah itu, berbondong-bondong orang Thaif masuk ke dalam agama Islam. Mereka mengirimkan utusan agar menemui Nabi bahwa orang Thaif ingin masuk ke dalam agama Islam. Jadi begitu Wahsy lari ke Thaif, ternyata yang dijumpai orang Thaif berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Lalu Wahsy ketika itu ingin lari ke Syam, ke Yaman. Tapi ada orang yang berkata kepadanya, Wahsy, udahlah, gak usah kamu lari kemana-mana. Masuk sajalah kamu ke dalam agama Islam. Bersahadat kamu temui Muhammad itu, masuk kamu ke dalam agama Islam. Kamu tidak akan dibunuh, yakin. Tidak mungkin Muhammad membunuh orang yang bersahadat. Akhirnya tergeraklah hati Wahsy masuk ke dalam agama Islam. Ketika itu Nabi sudah pulang ke Madinah. Maka ditemui oleh Wahsy, bertemu Wahsy di masjid Nabi, di Masjid Nabawi. Begitu Nabi bertemu dengan Wahsy, Wahsy langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu apa kata Nabi ketika melihat Wahsy? Awahsyun anta? Apakah kamu Wahsy? Iya ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, hadithni, atau kama qala Rasulullah, ceritakan kepadaku bagaimana kamu membunuh Hamzah.
Hamzah paman Nabi SAW terbunuh dalam kancah peperangan dan terbunuh dalam keadaan kondisi yang sangat luar biasa. Diceritakan semuanya oleh Wahsy. Setelah Wahsy menceritakan, maka Nabi mengatakan, "Ya Wahsy, engkau singkirkan wajahku dari hadapan, engkau singkirkan wajahmu dari hadapanku." Berat bagi Nabi ketika itu memang. Apa kata Wahsy? Sampai aku mati, seperti itu keadaan. Tetapi Wahsy tidak membelot jalannya, tidak murtad dia. Dia tetap Islam. Ini menunjukkan bahwa dia masuk ke dalam agama Islam dengan ikhlas. Dan Allah tentu menerima taubatnya. Maka setiap ada pengajian yang disampaikan oleh Nabi, setiap Nabi menyampaikan ilmu kepada sahabat di masjid, maka Wahsy tidak duduk di hadapan Nabi. Karena dia malu terhadap apa yang telah dia lakukan dahulu ketika dia belum masuk ke dalam agama Islam. Maka Wahsy duduk di belakang Nabi. Ini kisah sedikit. Tapi para ulama mengatakan dia tetap sahabat. Wahsy sahabat kita radhiyallahu anhu, dan kita mencintai Wahsy sebagaimana kita mencintai sahabat-sahabat yang lain. Adapun hikmahnya kenapa Nabi SAW sampai berbuat seperti itu kepada Wahsy, tidak mau berbicara dengannya, membiarkan Wahsy, tidak memperdulikannya. Wallahu a'lam. Kembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Wahsy seorang yang telah Islam. Buktinya setelah itu dia ikut berperang di masa Abu Bakar, ikut berperang di masa Umar, ikut berperang. Dan dia masuk ke dalam barisan-barisan kaum muslimin. Bahkan ketika terjadi perang Yarmuk kalau tidak salah, Wahsy yang membunuh siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Nabi palsu. Sehingga Wahsy mengatakan, aku pernah membunuh orang yang paling baik dari kalangan umat Muhammad, dan aku tebus atau aku pernah membunuh orang yang paling buruk dari kalangan umat Muhammad, yaitu seorang yang bernama Musailamah yang mengaku diri sebagai seorang nabi. Yang banyak orang murtad dari agama Islam mengikuti Musailamah Al-Kadzdzab, seorang pendusta besar. Maka di Taif itu yang dahulu direndahkan Nabi di situ, dilempar Nabi, ternyata berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tentu kita bersyukur. Sahabat diperintahkan bersyukur oleh Allah, maka Allah mengatakan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nabi demikian juga Nabi, sahabat-sahabat, maka sucikanlah, maka bertasbihlah dengan cara apa? Dengan cara memuji Rabbmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan minta ampunlah kalian semuanya kepadanya, innahu kana tawwaba. Maka sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Jadi tidak ada taubat yang tidak Allah terima, dengan catatan syarat diterima taubat itu ada pada dirinya. Dan waktu bertaubat itu masih ada. Tapi kalau sudah tidak ada waktunya, matahari sudah terbit dari barat, itu nggak ada lagi taubat itu. Tak Allah terima. Nyawa sudah sampai ke kerongkongan, itu juga tidak ada terima taubat. Seperti siapa? Fir'aun. Fir'aun itu, ibu-ibu yang saya muliakan, sebelum dia mati itu dia sempat mengucapkan keimanan, tapi Allah tak terima. Ketika nyawanya sudah ada di kerongkongannya, ingin mati dia lagi, air lautan sudah ada di lehernya, ya, artinya sedikit lagi kesempatan untuk berbicara apa yang dia bicarakan. Ketika air lautan itu sudah ada di lehernya, amantu bi rabbi Musa wa Harun, baru dia mengaku adanya Allah. Yang sebelumnya dia tidak mengaku. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Setelah dia perintahkan Haman, wahai Haman, engkau bakar tanah liat,
dan engkau buat bangunan yang tinggi yang menjulang ke langit. La'alli attali'u ila ilahi Musa, agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Dibangun oleh Haman. Bangunan yang tinggi yang menjulang ke langit. Kemudian begitu dia sampai ke tempat yang paling tinggi, Fir'aun berteriak mencari Rabbnya Musa, mencari Allah. Tidak nampak sama dia. Ya, karena Allah tidak terlihat di muka, di dunia ini Allah tidak terlihat. Nanti di akhirat. Maka Fir'aun mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi, itu saya. Tuhannya Musa itu tidak ada. Tapi sebelum dia mati, dia sempat ngomong itu. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Aku beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Tetapi keimanannya Allah tidak terima. Keimanannya percuma. Karena waktu tobatnya sudah tidak ada lagi. Dulu ketika Musa mengingatkan tak diterima. Bahkan Fir'aun menganggap sial Musa dan sahabat-sahabat Musa. Yang datang kepada Fir'aun itu kebaikan, kemuliaan, diutus seorang nabi. Tapi Fir'aun menganggap Musa itu sebuah kesialan. Dan itu Allah sebutkan. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Kalau datang kebaikan untuk mereka, maka mereka mengatakan apa? Oh, ini punya kami, kebaikan ini berhak kami mendapatkannya. Tapi kalau Allah timpahkan kepada mereka keburukan, yatayyaru bi Musa wa maka mereka bertatayyur, menganggap sial Musa dan orang-orang bersama Musa. Tapi di akhir hayatnya, ya, dia mengucapkan keimanan, tapi Allah tak terima karena waktunya sudah habis. Sehingga Fir'aun dan bala tentaranya Allah siksa dan Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Jadi selagi pintu taubat masih terbuka, innahu kana tawwaba, maka Allah itu Maha penerima taubat. Tidak ada Allah tidak menerima taubat. Apapun yang dilakukan, dosa apapun. Bahkan Allah mengatakan, Ya bna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala makana minka wa la ubali. Ya bna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya bna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, selagi engkau meminta kepadaku, berdoa memohon kepadaku, berharap kepadaku, aku akan berikan ampunanku kepadamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, andaikan dosamu sampai menjulang setinggi langit, kemudian kau minta ampun kepadaku, aku akan berikan ampunan kepadamu. Wahai anak Adam, andaikan pada hari kiamat kau datang kepadaku dengan memikul dosa sebesar bumi, tetapi di dalamnya bukan dosa syirik, aku akan datang kepadamu dengan membawa sebesar itu juga ampunan untuk. Poin yang terakhir ini, para ulama kita mengatakan, ini menunjukkan bahwa dosa selain daripada syirik, andaikan ada seorang mati dalam memikul dosa itu, di bawah kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah ingin siksa dia, Allah siksa dia dengan takaran dosanya. Kalau Allah ingin berikan ampunan kepadanya, maka akan Allah ampuni seluruh dosanya. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kajian kita yang bisa disampaikan di pertemuan yang mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Ta'ala. Semoga majelis ilmu yang kita lakukan, inilah majelis ilmu yang disebut oleh Nabi dengan sebutan Riyadul Jannah. Idza marartum bi riyadil jannati fartab. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka hampirilah, mampirlah ke dalamnya. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apa itu taman surga? Nabi mengatakan, hilakun dzikr, halaqah-halaqah, perkumpulan-perkumpulan yang dengannya mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan zikir yang kita lakukan
di siang hari ini, pagi jelang siang. Mudah-mudahan ini zikir yang disebut oleh Nabi, perkumpulan halaqah yang disebut oleh Nabi dengan halaqah, dengan sebutan Riyadul Jannah, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dengan seringnya kita hadir di taman-taman surga yang ada di muka bumi, semoga Allah memudahkan kita, semoga Allah memudahkan jalan kita masuk ke dalam surga akhirat yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak berarti sudah paham semuanya. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Taala selalu berikan kemudahan kepada kita untuk meneruskan kajian-kajian kita, dan begitu juga untuk selalu hadir di dalam majelis-majelis ilmu yang lain, karena ilmu ini sesuatu yang sangat kita butuhkan, cahaya di dalam kehidupan kita yang dengannya kita mengerti yang mana yang hak, yang mana yang batil. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.